Dan iki saterasipun qauluhu baqin niki membahas melanjutkan tentang masalah idza qila laka kaifa tu'minu billah. Ketika engkau ditanya bagaimana cara kamu beriman kepada Allah, caramu beriman kepada Allah, bagaimana jawabnya? Kemarin annallaha ta'ala ahadun hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ialah zat yang ahad, yang memiliki sifat esa, tunggal, hayyun, dan Allah zat yang maha hidup dengan hidupnya Allah yang berbeda dengan kehidupannya makhluk. Hidupnya Allah tanpa ruh dan tanpa wasilah. Alimun, Allah sebagai zat yang maha mengetahui dengan sifat ilmunya Allah yang qadim. Qadirun, Allah zat yang maha kuasa dengan sifat kudrahnya Allah yang qadim. Muridun, kemudian Allah sebagai zat yang maha berkehendak. Allah zat yang maha berkehendak terhadap semua makhluknya, dalam arti semua makhluk yang diciptakan oleh Allah yang terwujud itu semuanya pasti atas kehendaknya Allah, karena Allah memiliki sifat muridun. Sami'un, Allah sebagai zat yang maha mendengar dengan pendengaran yang tanpa perantara, dan mendengar terhadap semua makhluk-makhluknya Allah dengan pendengaran yang sifatnya qadim. Basirun, Allah sebagai zat yang maha melihat, artinya bisa melihat terhadap semua makhluk-makhluknya Allah dengan sifat basornya Allah yang qadim. Mutakallimun, Allah zat yang maha berbicara, yang berkalam dengan kalamnya Allah yang qadim, yang tidak berubah huruf, tidak berubah suara, tidak berubah tulisan, yang bentuknya berbeda dengan kalam-kalamnya makhluk. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah baqin. Dalam kita memahami, mengimani terhadap Allah, cara kita beriman kepada Allah ialah kita meyakini bahwa Allah itu baqin. Maksudnya apa? Baqin, qauluhu baqin. Baqin tur zat kang langgeng. Baqin tur zat kang langgeng, abadi. Langgeng niku abadi. Bidzati kelawan zate Allah al-ulya kang luhur. Bidzati kelawan zate Allah al-ulya kang luhur. Daimil wujudi, daimil wujudi tegese, daimul wujudi tegese kang langgeng wujude. Layak balu kang ora nrimo, layak balu kang ora nrimo sapa Allah alfana ing sifat rusak utawa musnah. Alfana ing sifat musnah utawa rusak. Jadi baqin itu maknanya Allah sebagai zat yang maha kekal. Allah yang maha kekal maksudnya ialah daimul wujud. Wujudnya Allah itu kekal, yang artinya layak balul fana, tidak akan Allah itu menempati sifat rusak atau musnah. Artinya ya kekal. Walaupun semua makhluk nantinya akan musnah. Nah, nanti ketika semua makhluk musnah, semua makhluk dimusnahkan oleh Allah, ditiadakan, maka yang akan kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi semua
Segala sesuatu selain Allah itu nantinya akan rusak, memiliki sifat musnah, rusak, dan akan ada akhirnya. Illa wajhah, kecuali hanya zatnya Allah yang akan kekal. Khallaqun, itu maksudnya bakin. Allah sebagai zat yang maha abadi. Nah, kalau makhluk semuanya ya tidak ada yang abadi. Makhluk tidak ada yang abadi, kecuali makhluk-makhluk yang memang dikehendaki akan diabadikan oleh Allah. Tapi kalau sifat dasarnya makhluk, sifat asalnya makhluk ya tetap tidak abadi. Yang memiliki sifat abadi, sifat kekal itu hanya Allah. Kecuali makhluk-makhluk atau perkara-perkara yang dikehendaki akan abadi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia. Termasuk manusia itu walaupun makhluk tapi dikehendaki oleh Allah bahwa kita itu akan diabadikan. Akan diabadikan, maksudnya akan nantinya tetap abadi, baik nantinya di neraka ataupun di surga. Karena nantinya di neraka ataupun di surga, penduduk surga ataupun penduduk neraka yang menempati itu khalidina fiha. Ya, khalidina fiha itu karena memang dikehendaki, khalid dikehendaki, langgeng dikehendaki abadi oleh Allah. Bukan makhluk itu memiliki sifat abadi seperti abadinya zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jadi semuanya tetap selain Allah itu memiliki sifat fana, sifat rusak, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat abadi tanpa akan ada akhirnya, tanpa ada musnahnya. Khallaqun tur zat kang ahli ndadekake suwiji-wiji. Khallaqun tur zat kang ahli ndadekake suwiji-wiji. Ai kasiru izharil maujudati, tegese zat kang akeh ule nglahirake pira-pira perkara kang maujud. Tegese zat kang akeh ule nglahirake pira-pira perkara kang maujud. Bi kudrati, kelawan sifat kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Ikutrati iklan sifat kuwasane Allah. Wa kasiru taqdiri kulli wahidin, lan zat kang akeh uliye mesti akeh saben-saben suwiji-wiji. Lan zat kang akeh uliye mesti akeh to nakdirake saben-saben suwiji-wiji. Binikdarin kelawan pesten atau kelawan ukuran, kelawan pesten atau ketetepan ukuran muayyanin kang den tertentuake, muayyanin kang den tertentuake. Bi iradati kelan sifat iradahe Allah. Bi iradati kelan sifat uliye ngersakake Gusti Allah, atau sifat iradah. Kemudian yang selanjutnya dalam kita mengimani Allah, kita harus mengimani bahwa Allah itu khallaqun. Allah sebagai Tuhan, sebagai zat yang banyak mewujudkan segala sesuatu dengan sifat kuasanya Allah. Artinya segala sesuatu yang terwujud, segala sesuatu yang sudah terwujud di alam semesta ini, semuanya terwujud karena Allah yang kuasa yang mewujudkan. Itu maksudnya khallaqun.
Allah sebagai zat yang banyak menciptakan segala sesuatu, baik dari mulai makhluk-makhluknya Allah yang terkecil sampai yang terbesar, dari makhluknya Allah yang bisa kita lihat ataupun makhluk yang tidak bisa kita lihat. Semuanya Allah yang menciptakan, karena Allah memiliki sifat khallaqun. Maksudnya apa? Sebagai zat yang banyak menciptakan terhadap segala sesuatu dengan maha kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsiru taqdiri kulli wahidin bimiqdarin muayyanin bi iradatihi. Dan Allah sebagai zat yang telah menentukan atau menakdirkan terhadap segala sesuatu dengan takdir yang telah ditentukan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terwujud di alam semesta ini, termasuk wujudnya kita sebagai manusia pada saat ini atas dasar kuasanya Allah dan atas takdir serta kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak dikehendaki, tidak akan mungkin makhluk akan terwujud di alam semesta ini. Seandainya Allah tidak menghendaki kita terwujud di alam semesta ini, ya betul mungkin kita akan terwujud pada saat ini. Artinya kita hidup pada saat sekarang ini, hidupnya kita itu bukan karena kita yang berkehendak toh. Hidupnya kita bukan kita yang menghendaki juga kan. Sampai ora tahu ngarepake urip kan. Yo denger-denger urip. Kita tahu-tahu hidup ya. Kita tahu-tahu dihidupkan dadi wong urip. Kita tahu-tahu dadi wong, ora dadi hewan. Nah ini kalau dihayati, diyakini siapa yang menciptakan kita, siapa yang menghendaki kita hidup, ya pasti nanti kita akan ketemu dengan maha kuasa dan maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hidupnya kita memang betul-betul dikehendaki oleh Allah dan dikuasai oleh kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kuasa dan kehendaknya Allah, ya tidak mungkin kita ada pada saat ini, termasuk seluruh alam semesta juga. Karena Allah itu sebagai khallaqun, zat yang banyak menciptakan terhadap segala sesuatu, yang berkehendak dan menakdirkan dengan sifat kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Razzaqun tur zat kang akeh uliye paring rizki. Razzaqun tur zat kang akeh uliye paring rizki. Ai khaliqul arzaki tegese zat kang dadekake pira-pira rizki. Ai khaliqul arzaki tegese zat kang dadekake pira-pira rizki. Awil murtaziqati utawi zat kang akeh uliye paring rizki. Awil murtaziqatu utawi zat kang akeh uliye paring rizki. Wa musiluha lan zat kang nekaake ing arzak. Wa musiluha lan zat kang nekaake ing arzak, ing rizki. Ilaihim marang makhluk. Kemudian yang selanjutnya Razzaqun. Dalam kita mengimani Allah, kita mengimani bahwa Allah itu Razzaq. Allah ialah zat yang maha banyak memberikan rizki. Ay khaliqul arzaq, maksudnya ialah zat yang menciptakan, yang memberikan beberapa rizki terhadap makhluk-makhluknya, yang banyak memberikan rizki dan yang menyampaikan rizki tersebut pada makhluk-makhluknya Allah. Wa ismu rizki utawi asmo rizki.
utawi asma rizki, maksudnya nama rizki, jeneng rizki, iku la yukhtasu ora den tertentuake apa rizki bil makuli kelawan perkara kang den pangan, wal masyrubi lan perkara kang den inum, bal kuluma balik utawi sekabehane perkara, balik sekabehane perkara. Badan bal kullima balik sekabehane perkara intafa kang ngalap manfaat bi kelawan ma sapa al hayawanu pira-pira hewan min makulin nyatane perkara kang den pangan, wa masyrubin lan perkara kang den inum, wa malbusin lan perkara kang den anggo pakaian, maksudnya wa malbusin lan perkara kang den anggo atau pakaian, wa weriha lan liyane mengkono makul. Wa ismu rizki la yuhtasu bil makuli wal masyrub. Nah, sedangkan rizki Allah sebagai pemberi rizki, sebagai penyampai rizki terhadap para makhluknya yang mencukupi semua rizkinya makhluk. Nah, rizki niku la yuhtasu bil makuli wal masyrub. Jadi rizki niku tidak tertentu hanya pada istilah apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Bal kulli ma intafa bil hayawan. Akan tetapi rizki itu sejatinya semua apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia ataupun hewan, baik dari makanan, minuman ataupun pakaian dan yang lainnya. Jadi rizki niku ora kur duit tok ya. Rizki niku ora kur wujud panganan, inuman utawane duit. Tapi apa-apa yang kita butuhkan semuanya dicukupi oleh Allah. Nah, itu sebagai rizki dari Allah. Termasuk kula panjenengan bisa ambekan. Ya oksigen niku rizki. Termasuk oksigen sing kula panjenengan niku ora tau ngitung regane. Ora tau ngitung regane oksigen sing setiap hari kita hidup. Padahal nek tumbas niku so tank niku pinten niku. Zaman corona niku tumbas tabung niku wong pada kena corona niku karena kehabisan oksigen teng rumah sakit niku sami tumbas. Lah setabung niku regane 200 lebih. Dan niku umpama dienggo paling kanggo satu hari. Dan sedina jenengan nisbate kudu ambekan karo setabung tuku 200.000. Sampean urip wis pirang tahun. Nah, umpamane sedina jenengan kudu bayar 200.000 nggo ambekan, kira-kira mampu napa mboten? Ya, mampu napa mboten? Ya kadang kita melalaikan tentang rezeki-rezeki yang seperti itu. Ya, sing dianggap rezeki jare-jare kur panganan karo inuman, karo duit. Padahal rezeki-rezekinya Allah yang lain yang kita terima itu sangat lebih banyak lagi, yang tanpa sadar kita kadang lupa untuk mensyukurinya. Ya termasuk oksigen, kita bisa menghirup udara yang sehat, yang bersih, ini kenikmatan. Kemudian kita diberi pakaian itu termasuk rezeki. Seandainya kan Allah tidak menciptakan pakaian, sampean plonrosan dugi sakniki. Plonrosan. Dan dilalah Gusti Allah niku menurunkan pakaian sebagai penutup aurat-aurat kita. Sehingga manusia sampai perkembangan zaman sekarang
diberi anugerah oleh Allah memiliki akal yang bisa menciptakan berbagai macam pakaian, dari mulai sarung, dari mulai kaos dan sebagainya bisa sampean pakai. Dan itu kan atas apa? Ilham yang diberikan oleh Allah pada manusia, sehingga manusia bisa berkreasi menciptakan ya anak sarung, anak peci, anak pakaian, anak kaos, sehingga banyak pakaian-pakaian yang bisa kita nikmati sebagai penutup aurat kita atau penutup di saat kita kedinginan. Ini ku ya rizki. Dan juga masih banyak yang lain lagi. Rizki-rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terkhusus hanya pada pakaian dan makanan ataupun minuman. Masih banyak lagi, termasuk ilmu. Ilmu itu sebagai rizki juga. Ilmu yang kita terima, pengetahuan yang kita terima itu rizki yang malah tidak ada bandingan nilainya. Jika engkau diberi pilihan, sampean mending diwai ilmu atau diwai duit? Sampean umpama diwai pilihan, sampean mending diwai ilmu atau diwai duit? Diwai ilmu atau diwai duit? Diwai ilmu. Mending duwe ilmu ora ndek duit apa mending duwe duit tapi bodoh? Ora mending kabeh. Mending ya sing duwe ilmu sing duwe duit. Duwe ilmu ora ndek duit mumet iki kan. Tapi setidaknya kalau orang punya ilmu itu nanti tidak akan kebingungan, karena dengan ilmunya dia bisa menyikapi, setidaknya bisa menyikapi tentang kondisi kehidupannya. Tidak mudah putus asa, kemudian tidak mudah seorang tersebut itu jatuh dan akhirnya putus asa karena punya ilmu. Dan Allah sudah berjanji ketika manusia dianugerahi oleh ilmu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya ketika diberi pilihan kau memilih ilmu atau memilih duit, ya tentu kita harus pilih ilmu lah. Pilih ilmu. Makanya sampean ya kancane pada merantau, kancane pada golek duit di Korea, sampean kan ikhlas golek ilmu, ikhlas apa betul apa mending merantau? Sampean mending mondok apa mending merantau mering Korea? Itu kan pilihan. Itu berarti sampean kan memilih ilmu daripada memilih duit. Sampean harus yakin. Malah terus iya kancaku sukses ki maring Korea iki. Aku urung duwe apa-apa. Jangan sampai berpikir seperti itu. Yakin dengan janjinya Allah bahwa Allah akan mencukupi, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang ahli ilmu. Nek duit sepiro akeh duit ya pasti habis kalau dipakai. Tapi kalau ilmu itu tidak akan ada habisnya kalau dipakai, kalau diamalkan. Tapi janjinya Allah ya orang-orang yang ahli ilmu tidak akan dijamin tidak akan susah hidupnya, akan dicukupi. Man tafaqaha fiddin kafallahu rizqah, akan dicukupi rizkinya oleh Allah. Jadi tidak usah merasa sampean itu tertinggal dengan teman-teman sampean yang sekarang mungkin sudah sukses dengan karir kehidupannya. Tidak usah kecewa kan. Yakin kehidupan kita nanti akan lebih bahagia, lebih diridhoi oleh Allah, karena janjinya Allah akan mengangkat orang-orang yang ahli ilmu derajatnya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Jadi tidak usah kecewa. Wa min a'zamir rizki, wa min a'zamir rizki lan iku setengah saking agung-agunge rizki. Setengah saking agung-agunge rizki
At-taufiqu utawi pitulung ditaati marang taat, ditaati marang taat. Dan termasuk rizki yang paling agung, rizki yang paling besar ialah kita diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menjalankan ketaatan. Niku sing kadang kita lupakan. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa beribadah kepada Allah, itu tidak lepas dari taufik pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberi taufik pertolongan, kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah kepada Allah. Sehingga orang yang diberi anugerah bisa beribadah niku sejatinya mendapatkan nikmat yang sangat besar. Karena tidak semua mungkin manusia bisa memiliki nikmat seperti yang kita rasakan. Seperti hanya nikmatnya orang-orang yang beribadah. Itu tidak lepas daripada pertolongannya Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah, yakin tidak akan bisa beribadah sedikit pun manusia terhadap Allah. Warizku tawi rizki ku kismani ana rong bagian. Warizku tawi rizki ku kismani ana rong bagian, rupane zahirun, rizki kang zahir. Rupane zahirun, rizki kang zahir. Wa huwa tawi zahir iku al aqwatu pira-pira panganan. Iku al aqwatu pira-pira panganan wal at'imatu lan pira-pira panganan atau pikuatan. Iku al aqwatu pira-pira pikuatan wal at'imatu lan pira-pira panganan. Wa zalika ta mengkono-mengkono al aqwat atau zahir, rizki zahir iku lil abdani kaduwe pira-pira badan. Iku lil abdani kaduwe pira-pira badan awak. Wa batinun lan kaping pindhone rizki batin. Wa batinun lan kaping pindhone rizki batin. Wa huwa tawi batinun iku al ma'arifu pira-pira sifat ma'rifat. Iku al ma'arifu pira-pira sifat ma'rifat. Wal makasyifatu wal mukasyafatu lan pira-pira sifat kebukake ati. Wal mukasyafatu lan pira-pira sifat kebukake ati. Mukasyafah. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono ma'arif wal mukasyafah iku lil qulubi kaduwe pira-pira ati. Iku lil qulubi kaduwe pira-pira ati wal asrari lan batine ati. Wal asrari lan pira-pira batine ati to jerone ati. Warizku kismani zahirun wa huwa al aqwat wal at'imatu wa dzalika lil abdan. Nah, kalau diperinci lagi rizki itu sebenarnya ada dua bagian. Rizkinya Allah itu ada dua bagian. Yang pertama rizki zahir. Rizki zahir ya seperti hanya makanan, minuman, kemudian apa-apa yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan jasmani kita. Dari makanan, minuman, ya termasuk oksigen, termasuk apa-apa yang menjadi kebutuhan fisik. Itu maksudnya rizki zahir. Wa batinun yang kedua, rizki itu dikelompokkan menjadi rizki batin. Jadi tidak hanya yang zahir, sebenarnya rizki-rizki yang Allah itu banyak yang kita terima dari rizki-rizki yang batin, sifatnya batin. Ini termasuk rizki wa huwa al-ma'arifu wal mukasyafatu wa dzalika lil qulubi wal asrar. Rizki batin itu apa isinya?
rizki batin itu ialah berupa sifat-sifat ma'rifat, sifat-sifat ilmu. Ilmu termasuk rizki batin, karena dengan keilmuan, dengan kemakrifatan niku kita akan menjadi lebih terang hidupnya. Hati kita akan lebih terang dalam menyikapi kehidupan. Wal mukasyafah, dan mukasyafah sifat terbukanya hati dalam menyikapi dan dalam membaca terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika hati niku sudah terbuka, hati bisa memahami terhadap ayat-ayatnya Allah, itu yang menjadi ketenangan bagi manusia dalam menyikapi kehidupan, karena hatinya sudah memahami terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir, dengan mengetahui makrifat terhadap ayat-ayatnya Allah, tatmainnul qulub, maka hati dan kehidupan manusia akan terarah dan tenang. Itu termasuk rizki-rizki yang batin. Ilmu ya rizki yang batin. Ketenangan termasuk rizki yang batin. Ketenangan jiwa, ketenangan rohani, itu rizki yang batin. Kadang kita melupakan. Termasuk iman yang nikmat, yang rizki yang paling besar lagi ialah berupa iman. Adanya iman yang ada pada hati kita niku termasuk rizkinya Allah yang paling utama, paling besar, rizki batin. Wa'lam annahu ta'ala yusilur rizqa ila jami makhluqatihi. Wa'lam ngerti sira annahu sak temene Gusti Allah taala, annahu taala sak temene Allah taala iku yusilu nekaake sapa Allah, iku yusilu nekaake sapa Gusti Allah rizqa ing rizki ila jami'i makhluqatihi maring sekabehane pira-pira makhluke Allah, maring sekabehane pira-pira makhluke Allah. Wa inna min asbabi saati rizki, lan sak temene iku setengah saking pira-pira sebab jembare rizki, lan sak temene iku setengah saking pira-pira sebab kajembarane rizki, kasrotas sholati ana ngekeh-ngekehake salat, kasrota sholati ngekeh-ngekehake sholat, memperbanyak sholat. Liqoulihi ta'ala, krana dawuh Allah ta'ala, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur lan perintah sapa sira, wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira, ahlaka ing keluarga sira bisolati kelawan salat, wastabir lan padha sabaro sapa sira alaiha ing atase nglakoni salat, wastabir lan padha sabaro sapa sira alaiha ing atase nglakoni salat. Lanas aluka ora nyuwun sapa ingsun ing sira kabeh, lanas aluka ora nyuwun sapa ingsun ing sira rizqon ing rizki, Gusti Allah ora nyuwun rizki marang sira kabeh. Nahnu tawi ingsun Gusti Allah iku narzuquka ngrizkeni sapa ingsun ing sira, iku narzuquka bakal ngrizkeni sapa ingsun ing sira. Wal aqibatu ta'i pungkasan kang bagus iku litaqwa, tetep kaduwe wong kang padha takwa, iku litaqwa tetep kaduwe wong kang padha takwa. Wa sholatalan maca sholawat,
Wassalata lan maca sholawat, wassalama lan maca salam, wassalama lan ndongaake salam ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal istighfar lan istighfar, wal istighfar lan istighfar. Wa'lam annahu ta'ala yusilur rizqa ila jami makhlukatihi. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ialah zat yang menyampaikan atau memberi rizki terhadap semua makhluk-makhluknya Allah. Karena tadi di atas kita meyakini bahwa Allah itu Razzaqun. Allah ialah zat yang banyak memberi rizki terhadap makhluknya, yang mencukupi, yang menanggung semua rizkinya makhluk ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai makhluk kadang merasa kurang menerima rizki dari Allah. Tapi sebenarnya tadi kalau kita menghayati dari rizki-rizkinya Allah, baik dari rizki yang batin atau yang zahir, itu tetap tidak ada satupun makhluk yang hidup di alam dunia ini yang tidak diberi rizki. Cuman kadang merasanya kita kurang saja. Kalau lagi miskin sedikit, lagi orang duit sending wis, rasanya kita kurang diberi rizki oleh Allah. Padahal rizki-rizki yang lain yang kita terima masih banyak yang lebih besar nilainya. Nah, ketika manusia merasa rizkinya lagi kurang atau merasa rizkinya lagi seret, nah kadang kita berupaya supaya Allah memberi kejembaran rizki. Nah, di sini ada keterangannya bahwa salah satu sebab yang menjadi wasilah bisa dijembarkan rizkinya ialah kasratus sholat. Inna min asbabi sa'ati rizki kasratus sholat. Bahwa salah satu yang menjadi sebab, menjadi wasilah perantara manusia banyak diberi kejembaran rizki ialah memperbanyak sholat. Karena memperbanyak sholat niku akan menjadi wasilah manusia diberi banyak rezeki oleh Allah. Seperti dawai Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ya intinya selama seseorang itu menjaga sholat 5 waktunya, itu salah satu fadilahnya pasti akan tercukupi, akan dijaga rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberi jembar lapang rizkinya oleh Allah. Wal aqibatul taqwa wa sholata wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu daripada sebab-sebab atau wasilah seseorang bisa mendapatkan kejembaran rezeki ialah memperbanyak membaca sholawat terhadap Kanjeng Nabi. Memperbanyak sholawat itu juga menjadi wasilah seorang bisa akan mendapat banyak dianugerahi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik rizki yang zahir ataupun yang batin. Jadi jangan hanya memandang rizki yang zahir tok, rizki yang batin juga harus kita syukuri. Tapi rata-ratanya manusia itu kalau sudah menganggap rizki itu pasti yang zahir tok, yang batin itu pada banyak yang lupa. Termasuk banyak membaca sholawat itu termasuk menjadi sebab
dibukanya pintu-pintu rizki, termasuk dibukanya pintu pengetahuan ilmu. Sampai sebagai thalabul ilmi juga memperbanyak sholawat itu menjadi wasilah dibukanya hati kita dalam menerima ilmu, memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Di samping rizki yang zahir. Wal istighfar dan istighfar, kemudian memperbanyak bacaan istighfar juga termasuk salah satu sebab min asbabi sa'atir rizki, sebab-sebab diberi kejembaran rizki oleh Allah ialah memperbanyak istighfar. Jadi ketika seorang istiqomah dalam membaca istighfar, taubatnya istiqomah, bacaan istighfarnya istiqomah, setiap hari niku selalu baca istighfar, ya termasuk menjadi sebab akan dijaga rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.